Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ibu, udah belum? Ibrahim berteriak dari arah luar. Aiza bergegas mengambil tasnya lalu berjalan keluar dengan pelan. Usia kandungnya sudah 8 bulan lebih, tinggal beberapa minggu lagi Aiza akan melahirkan. Ayo, Aiza menuntun Ibrahim untuk keluar dan segera naik ke mobil. Hari ini, Aiza dan Ibrahim akan menjemput Sulaiman di bandara. Ayah satu anak itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Kalimantan. Ini kedua kalinya Sulaiman bekerja di luar kota selama pernikahan mereka. Aiza dan Ibrahim diantar supir. Semenjak kehamilan Aiza yang semakin besar, Sulaiman mempekerjakan supir untuk mengantar jemput Aiza jika ingin pergi ke suatu tempat. Selain itu, Aiza juga sudah berhenti bekerja. Setelah kontraknya habis, Sulaiman melarang Aiza untuk bekerja sampai setidaknya putri mereka berumur 2 tahun. Putri? Iya, calon anak yang dikandung Aiza adalah seorang putri. Seperti keinginan Ibrahim. Tentang Ibrahim, awalnya anak itu dengan polosnya meminta Aiza untuk mengeluarkan bayinya karena tidak ingin Aiza sakit, tapi setelah diberi pengertian, akhirnya Ibrahim paham dan tidak sabar menunggu adiknya untuk lahir. Ibu, berapa hari lagi adik keluar? Tanya Ibrahim sambil mengelus perut Aiza. Walaupun sudah bisa melafalkan huruf R, Ibrahim terkadang masih kesulitan. 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? 21. Yah, masih lama. Aiza tersenyum dan mengusap rambut Ibrahim. Perjalanan ke bandara dihiasi dengan pertanyaan dan ocehan dari Ibrahim. Setelah 1 jam lebih, mereka akhirnya sampai. Aiza dan Ibrahim menunggu di lobi atas permintaan Sulaiman. Ayah! Ibrahim langsung berteriak dan berlari ke arah Sulaiman. Sulaiman tersenyum lalu menggendong Ibrahim dan berjalan ke arah Aiza. Aiza menyalami Sulaiman lalu berjalan bergandengan keluar. Lama gak tunggunya? Tanya Sulaiman. Kita baru sampai. Sulaiman mengangguk mengerti. Kembali ke parkiran dan bergegas pulang. Mereka memilih untuk makan siang di rumah karena Aiza sudah memasak sejak tadi pagi. Sampai di rumah bertepatan dengan azan zuhur, Sulaiman mengajak Ibrahim untuk sholat ke masjid, sedangkan Aiza sholat di rumah. Setelah sholat, Aiza langsung menyiapkan makan siang mereka. Tapi setelah menunggu cukup lama, Sulaiman dan Ibrahim tidak kunjung kembali. Aiza mengambil ponselnya dan menelepon Sulaiman, tapi ternyata ponsel Sulaiman di rumah. Assalamualaikum. Aiza tersenyum dan menjawab salam. Itu suara Sulaiman dan Ibrahim, berjalan ke ruang tamu dan menghampiri mereka. Kok lama? Tanya Aiza. Ibrahim beli ini. Ibrahim menunjukkan ikan mas yang masih hidup di dalam plastik. Aiza langsung menoleh ke arah Sulaiman. Udah dikasih tahu itu bukan buat dipelihara, tetap aja maksa mau beli. Ucap Sulaiman. Aiza menghela napas. Kelakuan Ibrahim akhir-akhir ini sama anehnya dengan Aiza. Aiza menyuruh Ibrahim menyimpan ikan mas itu di dalam ember dan mencuci tangan sebelum mereka makan siang. Aiza dan Sulaiman sudah duduk di meja makan, menunggu Ibrahim yang masih di kamar mandi. Mas, coba lihat dulu Ibrahim, kok lama sih? Pinta Aiza. Sulaiman langsung berdiri dan berjalan ke kamar mandi lalu beristighfar saat melihat Ibrahim ikut masuk ke dalam ember yang cukup besar. Ibu nanti marah kalau lihat kamu main air kayak gini. Ayo ganti baju, ajak Sulaiman sambil mengangkat Ibrahim dari ember. Ibrahim menolak dan malah menangis. Aiza langsung menghampiri mereka dan berdecak melihat Sulaiman yang ikut basah karena cipratan air dari kaki Ibrahim. Ayo makan, ibu sama adik udah lapar. Abang mau adiknya kelaparan di dalam perut ibu. Aiza mencoba membujuk Ibrahim. Ibrahim berhenti berontak. Maaf ibu. Sulaiman ikut menghela napas heran,
kenapa Ibrahim sangat menurut jika Aiza yang berbicara atau yang berhubungan dengan calon adiknya. Sulaiman membawa Ibrahim ke kamarnya untuk mengganti baju, setelah itu giliran Sulaiman. Ai baru belajar bikin ini, pas tadi Ai cobain sih enak, cuma gak tahu menurut Mas enak atau enggak. Ucap Aiza saat Sulaiman duduk di sebelahnya. Semua masakan kamu pasti enak, sahut Sulaiman sambil mencomot sedikit pepes ikan yang tadi pagi Aiza buat. Ibrahim juga mau. Ucap Ibrahim mengangkat piringnya. Aiza mengambilkan daging ikan yang sudah dia pisahkan dari tulangnya. Enak sayang, ucap Sulaiman. Enak ibu sayang, sahut Ibrahim. Sulaiman langsung mengangkat wajahnya dan menatap Ibrahim. Gak boleh panggil ibu sayang, ujar Sulaiman. Kenapa? Ibrahim kan sayang ibu. Gak boleh pokoknya. Biarin. Gak boleh panggil sayang sama istri orang. Tapi ibu Ai itu ibu Ibrahim. Kata ibu guru juga boleh kok panggil ibu sayang. Sesat itu, jangan didengar. Pokoknya gak boleh panggil ibu Ai pakai sayang. Suka-suka. Aiza tidak menanggapi perdebatan kedua laki-laki di depan dan sisinya. Memilih untuk menghabiskan makan siangnya. Setelah Aiza selesai, dia langsung berdiri dan mencuci tangan sambil menyimpan piring di wastafel. Sulaiman dan Ibrahim belum selesai. Makanya kalau lagi makan itu fokus aja makan, gak baik juga makan sambil bicara. Jadi lamakan makannya, ucap Aiza yang kembali duduk di sebelah Sulaiman. Sulaiman dan Ibrahim tidak menjawab. Setelah selesai, Aiza membersihkan meja makan dan duduk di ruang tengah menunggu Ibrahim dan Sulaiman yang sedang bergantian mencuci tangan. Ngantuk. Ucap Sulaiman lalu duduk dan memeluk Aiza diikuti Ibrahim yang duduk di sisi kiri Aiza. Capek gak? Tanya Aiza mengusap tangan Sulaiman yang memegang perutnya. Lumayan, pagi-pagi banget dibuka sama meeting, terus langsung pulang. Harusnya sekarang ke kantor lagi, tapi nanti deh. Kangen Ai sama adik, Ibrahim. Tanya Ibrahim menoleh arah Sulaiman. Enggak. Ibrahim langsung mengerutkan keningnya marah. Aiza tersenyum dan mengusap kepala Ibrahim. Gak apa-apa, yang penting ibu kangen terus sama Ibrahim. Ucap Aiza. Ibrahim langsung tersenyum dan meledek Sulaiman. Ibrahim setiap hari bobo sama ibu, ayah kerja hahaha. Biarin, malam ini Ibrahim tidur sendiri. Sahut Sulaiman. Bobo sama ibu lagi kan? Tanya Ibrahim. Iya boleh, jawab Aiza. Ibrahim langsung menyeringai dan menjulurkan lidahnya kepada Sulaiman. Aiza dan Sulaiman yang melihat itu malah tertawa. Lucu sekali wajah Ibrahim. Setelah tawanya mereda, Sulaiman menarik Ibrahim dan memangkunya. Ayah juga kangen sama Ibrahim. Rasa sayang, cinta, kangen, semuanya sama antara ibu Ai, Ibrahim sama adik. Jadi gak usah cemburu. Gak mungkin ayah gak kengen Ibrahim. Ibrahim kan kesayangan ayah. Tapi kesayangan Ibrahim itu adik. Sulaiman kembali tertawa. Iya deh, suka-suka Ibrahim. Sulaiman menurunkan Ibrahim lalu berdiri. Mau kemana? Tanya Aiza. Ambil tas di mobil. Ayah beli oleh-oleh buat kalian. Jawab Sulaiman langsung berjalan keluar. Ibrahim mengikuti dari belakang, sedangkan Aiza hanya diam. Beberapa menit kemudian, Sulaiman membawa 2 paper bag dan Ibrahim membawa 1. Sulaiman memberikan keduanya kepada Aiza. Yang ini buat ibu, yang ini buat adik. Ucap Sulaiman menunjuk paper bagnya. Aiza tersenyum. Ucapan Sulaiman tentang rasa yang sama itu benar adanya. Sulaiman tidak pernah membedakan perlakuannya kepada Aiza, Ibrahim bahkan calon anak mereka. Salah satu contohnya ya seperti ini. Jika Sulaiman membeli sesuatu, dia pasti membeli untuk mereka bertiga. Ini apa ayah? Tanya Ibrahim. Itu mainan, namanya balogo. Mainnya harus di lapangan biar seru. Nanti ayah kasih tahu cara mainnya. Ajak juga teman-teman Ibrahim, ayah beli banyak. Ibrahim hanya mengangguk. Giliran Aiza yang membuka oleh-olehnya.
Ayah bingung mau bawain apa buat ibu sama adik, jadi beliin itu aja. Ucap Sulaiman sebelum Aiza bertanya. Sulaiman membawa kain khas daerah Kalimantan, dan baju bayi yang terbuat dari kain yang sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ayah. Sulaiman mengangguk dan memeluk Ibrahim juga Aiza. Ayah sayang kalian berdua. Adik gadis sayang. Tanya Ibrahim. Sulaiman terkekeh. Oh iya lupa, sayang kalian bertiga. Malam harinya, Ibrahim yang katanya ingin tidur bersama Aiza, akhirnya tertidur sendiri di ruang tengah setelah lelah bermain bersama Aiza dan Sulaiman. Sulaiman langsung menggendong Ibrahim ke kamarnya, dan menyusul Aiza yang sudah ke kamar mereka terlebih dahulu. Sulaiman melihat Aiza masih duduk di kasur menunggunya. Sulaiman tersenyum lalu mengulurkan tangannya dan membantu Aiza untuk berdiri dan ke kamar mandi. Semenjak mereka tahu Aiza hamil, Sulaiman menjadi sangat ekstra perhatian. Seperti kebiasaan malam mereka, Sulaiman akan membantu Aiza untuk membersihkan diri dan memakai skincare juga mengoleskan minyak khusus di perut dan kaki Aiza sambil memijatnya pelan sebelum tidur. Nah udah cantik, ayo ke kasur. Ajak Sulaiman setelah memakaikan skincare di wajah Aiza, menuntunnya untuk kembali ke kasur. Sulaiman juga menumpuk bantal untuk Aiza sedikit lebih tinggi dan menempatkan guling di sisi kirinya. Waktu Mas pergi, gak ada yang pijatin kamu ya? Ucap Sulaiman sambil mulai mengoleskan minyak di perut Aiza. Ibrahim yang pijatin kaki aku sampai dia tidur di ujung sana. Jawab Aiza sambil menunjuk ujung kasur. Sulaiman terkekeh, mungkin karena Ibrahim selalu melihat Sulaiman memijat kaki Aiza, anak itu jadi menirunya. Mas udah siapin nama belum? Tanya Aiza. Udah, tapi baru nama depan, kamu cari nama belakangnya ya. Aiza mengangguk lalu menarik tangan Sulaiman agar berhenti memijat. Sulaiman mengelap tangannya terlebih dahulu lalu beringsut mendekat. Oh iya, umroh kita jadinya mau kapan? Ai kuat gak kalau misal kita pergi setelah adik keluar? Tanya Sulaiman. Umroh mereka memang ditunda. Aiza tidak direkomendasikan untuk naik pesawat. Terus adik gimana? Masa ditinggal? Mau dibawa aja? Emang bisa? Gak tahu, tapi kayaknya bisa aja sih. Aiza terdiam sebentar. Kita undur lagi aja gimana? Sampai adik 1 tahun. Sulaiman mengangguk mengiyakan. Menarik kepala Aiza untuk bersandar di bahunya. Terima kasih ya, Mas. Keluarga kita sempurna karena kamu. Bisik Aiza sedikit mendongak menatap Sulaiman. Kamu yang buat keluarga kita jadi sempurna, Ai. Kamu yang jadi sumber bahagia Mas dan Ibrahim. Terima kasih karena kamu udah jadi nyawa di rumah ini. I love you, sayang. Sulaiman sudah tidak bekerja di kantor sejak beberapa hari belakangan. Dia memilih bekerja di rumah dan menjadi suami yang siaga. Hari perkiraan lahir Aiza diprediksi 2 hari lagi, tapi sejak tadi pagi, Aiza sudah beberapa kali mengalami kontraksi. Sulaiman juga sudah menelepon dokter yang menangani Aiza. Dokter itu menyarankan untuk datang besok pagi atau nanti malam jika kontraksi yang Aiza rasakan semakin sering. Sore ini, setelah sholat maghrib di masjid, Sulaiman dan Ibrahim langsung pulang dan menemukan Aiza dan ibu sudah menunggu di luar. Sulaiman panik melihat Aiza yang kesakitan. Ibu menyuruh Sulaiman untuk segera membawa Aiza ke rumah sakit. Kata dokter lahiran normal. Tanya ibu memastikan. Sebenarnya, ibu menyarankan Aiza untuk caesar, karena khawatir dengan kondisi Aiza terlebih dengan riwayat kesehatan Aiza yang kurang baik. Iya bu, jawab Sulaiman singkat. Mereka sudah hampir sampai. Sepanjang jalan, Aiza merintih kesakitan. Ibrahim yang duduk di sampingnya ikut meringis dan menggenggam terlunjuk Aiza. Adik jangan bikin ibu Ai sakit, ya. Bisik Ibrahim pelan membuat Aiza menoleh dan sedikit tersenyum lalu mengusap tangan Ibrahim. Sampai di rumah sakit, Aiza langsung dibawa ke ruang bersalin untuk diperiksa terlebih dahulu. Sulaiman juga ikut masuk. Udah pembukaan 8,
Sabar ya. Sebentar lagi, ucap perawat yang memeriksa. Sakit banget, sus. Mau keluar rasanya. Keluh setengah menangis. Sabar ya, Bu. Ditahan ya, jangan ngeden bahaya buat bayi. Aiza tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sejak pagi, rasanya semakin sakit setiap saatnya. Dan sekarang rasa sakit yang lebih dahsyat dari sebelumnya kembali terasa. Mas Hicks, Sulaiman juga tidak bisa melakukan apapun selain menyusut keringat di wajah Aiza sambil sesekali menenangkan. Berdoa sayang, adik lagi siap-siap mau keluar. Ibu juga siap-siap ya, berdoa sayang. Beberapa menit menahan sakit yang teramat, dokter akhirnya datang dan memeriksa pembukaan Aiza. Pembukaannya udah lengkap, ibu boleh mengejan sesuai instruksi ya. Ucap dokter itu lalu meminta Aiza untuk mengejan setelah menarik napas panjang. Tarik napas dulu, sekali lagi ya, kepalanya udah kelihatan. Uapnya lagi, Aiza menggeleng lemah, tenaganya hampir habis. Ayo sayang, sekali lagi. Adik udah kelihatan. Pinta Sulaiman lembut. Gak bisa, sakit Hicks. Bisa sayang. Ayo ibu bisa. Aiza kembali menarik napas dan mencoba untuk mengejan dan akhirnya sang bayi keluar dengan selamat. Sulaiman langsung mengecup kening Aiza dan menggumamkan terima kasih. Perempuan, ucap dokter sambil mengangkat si bayi dan memberikannya kepada perawat untuk dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, bayi itu diberikan kepada Sulaiman untuk diazani dan setelahnya diletakkan di dada Aiza untuk stimulasi menyusu. Setelah Aiza juga dibersihkan, mereka dipindahkan ke ruang rawat. Ibu dan Ibrahim sudah menunggu di sana. Wajah Ibrahim terlihat merah karena menangis. Sejak Aiza masuk ke ruang bersalin, Ibrahim menangis sampai akhirnya diberitahu jika adiknya sudah keluar. Sulaiman tersenyum melihatnya dan langsung menggendong Ibrahim. Adiknya udah keluar, abang senang gak? Ibrahim mengangguk dan memeluk leher Sulaiman. Ibu, tanya Ibrahim pelan. Sebentar lagi ibu diantar ke sini sama adik. Ibrahim mengangguk, turun dari gendongan Sulaiman dan duduk menunggu Aiza dan adik barunya. Beberapa menit kemudian, Aiza dan putrinya diantar perawat. Ibrahim langsung berdiri di sisi ranjang Aiza. Ibu masih sakit? Tanya Ibrahim. Aiza tersenyum dan menggeleng pelan. Enggak, sayang. Jawab Aiza sambil mengusap rambut Ibrahim. Abang gak mau lihat adik? Tanya Sulaiman membuat Ibrahim menoleh ke box kecil di samping Aiza. Berjalan pelan dan melihat bayi yang ada di dalamnya. Ini adik yang ada di perut ibu? Tanya Ibrahim. Iya. Cantik kan? Ibrahim tidak menjawab. Dia menoleh ke arah Aiza lalu menangis. Sulaiman yang melihat itu kembali menggendong Ibrahim dan bertanya kenapa. Ibrahim gak mau punya adik lagi. Ibrahim gak mau ibu sakit huhuhu. Aiza tersenyum. Iya, ya udah adiknya abang cuma satu ya. Ibrahim mengangguk tapi tangisnya tidak mereda dan membuat adiknya ikut menangis. Udah nangisnya. Tuh adik ikut nangis jadinya. Ucap Sulaiman. Ibrahim mengangguk dan mencoba untuk meredam tangisannya. Sulaiman dan Aiza terkekeh melihatnya. Namanya siapa, men? Tanya ibu. Aira Nazra Al-Faiza. Jawab Sulaiman sambil tersenyum. Aiza ikut tersenyum mendengarnya. Nama yang Sulaiman siapkan sejak beberapa bulan lalu adalah Aira. Nama yang mirip sekali dengan Aiza. Dan Nazra adalah nama yang Aiza siapkan, sedangkan Al-Faiza adalah nama belakang Sulaiman yang ditambah satu huruf A di belakangnya. Nama panggilannya Ira. Tanya ibu lagi. Iya, tadinya mau Ai juga, tapi nanti ketuker sama ibunya. Jawab Sulaiman terekekeh. Mengobrol sebentar, ibu mengajak Ibrahim untuk mencari makan malam di kantin rumah sakit, karena mereka belum sempat makan malam. Sebelumnya, ibu memfoto Aira dan dikirimkan ke grup keluarga mereka. Aiza juga segera memberitahu kedua kakaknya dan teman baiknya, Queen. Queen dengan heboh mengatakan akan datang ke rumah sakit sekarang juga. Aiza terkekeh dan mengiyakan.
Sulaiman masih berdiri memperhatikan Aira yang kembali tertidur. Bibirnya mirip banget sama kamu, hidungnya juga. Ucap Aiza membuat Sulaiman menoleh dan tersenyum. Sulaiman duduk di sebelah Aiza dan meraih tangannya lalu mengecupnya tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah Aiza. Matanya mirip kamu, kulitnya juga merah, kayaknya bakal putih kayak kamu. Ucap Sulaiman lalu menoleh sekali lagi ke box Aira. Iya, biar adil. Masa Aiza yang hamil tapi mirip kamu semua. Sulaiman terkekeh lalu berdiri dan mengecup wajah Aiza. Kening, kedua mata, pipi, hidung, dan terakhir bibir. Sulaiman memeluk Aiza pelan dan tanpa sadar dia sudah terisak. Mas, tanya Aiza pelan, berusaha mendorong Sulaiman. Terima kasih, sayang. Mas benar-benar bahagia sejak kamu datang. Kamu sumber kebahagiaan kita, Ai. Setiap harinya selalu ada kebahagiaan yang kamu kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sulaiman menangis sambil memeluk Aiza. Aiza ikut menangis membalas pelukan Sulaiman. Saat Allah mengambil orang yang paling Aiza cintai, saat itu juga Allah memberi ganti dengan mendatangkan keluarga yang sempurna untuk Aiza. Ada ibu, mertuanya yang sudah menjadi ibunya, ibu yang bisa diajak untuk berbagi banyak hal. Ada Ibrahim, si anak pintar yang tidak suka jika ada yang memonopoli Aiza dan selalu bersaing dengan ayahnya untuk semua hal yang berkaitan dengan Aiza. Ditambah, sekarang ada Aira yang pasti menjadi sumber kebahagiaan baru untuk keluarga mereka. Yang terakhir dan yang paling membuat Aiza bersyukur adalah Sulaiman. Orang yang berani membawanya ke dalam keluarga ini, orang yang dengan besar hati membagi semua keluarganya, memberi kasih sayang dan cinta yang sama untuk Aiza. Aiza cinta Mas Sulaiman. Bisik Aiza pelan dan melepaskan pelukannya lalu meraih tangan Sulaiman dan mengecupnya. Terima kasih karena Mas bawa Aiza ke keluarga ini. Aiza benar-benar cinta Mas Sulaiman. Tamat.